Dustin Poirier bilang, Ilya memang pantas melawan Makhachev, tapi alangkah lebih baiknya untuk mempertahankan sabuknya dulu. Yaps, itulah yang dikatakan oleh petarung yang berjuluk The Diamond dalam sebuah interview. Wartawan bertanya, bagaimana pendapat Dustin mengenai langkah Ilya Topuria selanjutnya? Dustin pun menjawab bahwa sejak dulu, lightweight selalu menjadi kelas yang sibuk dan keras. Mungkin Justin Gaethje yang akan menjadi lawan selanjutnya, tapi Ilya juga punya hak untuk naik ke kelas welter menantang Makhachev jika Makhachev menang. Tapi Dustin Poirier mengingatkan bahwa Makhachev adalah petarung yang sangat besar di kelas ringan. Memang betul, Topuria memiliki power dan presisi yang bagus dan bisa menidurkan siapapun lawannya. Tapi Dustin merasa Topuria masih belum memiliki pengalaman untuk bergulat dengan petarung yang besar dan memiliki skill elite wrestling sekaliber Islam Makhachev. Ya, ini memang tampak betul sih, karena bagi seorang pegulat, berat badan tentu menjadi kunci dan Ilya tidak sebesar Islam. Walaupun sekali lagi, jika Topuria berhasil memukul Makhachev, kemungkinan Makhachev juga mati lampu. Dustin juga menambahkan, alangkah baiknya Topuria mempertahankan dulu sabuk lightweightnya sebelum naik ke welter untuk mengejar Makhachev. Itu pun jika Makhachev menang melawan GDM sih, karena GDM adalah petarung yang sangat underrated. Dustin sendiri akan melangsungkan pertarungan terakhirnya akhir pekan nanti melawan pemegang sabuk BMF Max Blessed Holloway. Jadi bagaimana menurut kalian? Dibandingkan Ilya Topuria, sebenarnya lawan Makhachev di kelas welter lebih sulit. Memang betul kemampuan Topuria sangat hebat. Ia petarung yang cukup komplit, skill boxingnya di atas rata-rata dan juga ground game-nya cukup bagus. Dan yang paling mengerikan tentu saja knockout power-nya yang brutal. Namun dengan skill set seperti itu pun, Makhachev masih diunggulkan secara style fight mereka. Makhachev memiliki counter striking yang bagus dan dikombinasikan dengan MMA wrestling sehingga menjadi mimpi buruk untuk para striker. Hal ini disampaikan juga oleh pengamat sekaligus mantan atlet MMA tanah air, Max Metino. Pertarungan Islam versus Topuria tidak bisa dipungkiri adalah pertarungan yang paling dinantikan saat ini. Namun menurut saya, secara style dan berat badan, lawan Makhachev di welter lebih mengerikan. GDM adalah petarung yang komplit. Ia berhasil banyak menahan takedown Bilal dan membuatnya jadi babak belur. Belum pasti Makhachev menang, tapi andai kata Makhachev menang, maka lawan berikutnya juga tidak kalah sangar. Ada Shavkat Rakhmonov, petarung undefeated Kazakhstan yang memiliki finishing rate di atas 90%. Ada juga Kamaru Usman yang walaupun sudah tua tapi tak bisa diremehkan. Sean Brady juga petarung yang sangat hebat. Jadi memang benar kata Arman dan Javier Mendez bahwa naik ke kelas 170 bagi Makhachev adalah hal yang lebih sulit dibandingkan melawan Topuria. Karena selain harus menyesuaikan berat badan baru, welterweight juga dihuni banyak petarung hebat. Saya sendiri lebih semangat untuk menyaksikan Islam versus Shavkat dibandingkan Islam versus Topuria. Ya itu pun kalau Makhachev menang dari JDM sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa Alexander Pantoja adalah petarung yang sangat underrated? Yaps, ini tentu sudah menjadi hal klasik bagi juara kelas bulu. Ini juga diamini oleh Daniel Cormier dalam podcast Pound for Pound bersama Kamaru Usman dan Henry Cejudo. Kamaru bertanya, siapakah petarung yang paling underrated saat ini? Lalu DC dengan mantap menjawab Pantoja. Padahal secara prestasi, Pantoja seharusnya layak mendapatkan rasa hormat yang tinggi karena setelah mengalahkan Kai Kara kemarin, ia sudah mempertahankan sabuk juaranya 4 kali. Itu sudah menyamai prestasi Islam Makhachev di kelas lightweight dan bahkan berpotensi melampauinya karena Makhachev sudah meninggalkan sabuk lightweight. Tapi berbeda dengan Makhachev yang mendapatkan banyak respect dan kedudukan rank tertinggi pound for pound saat itu, Alexander Pantoja tampak dipandang sebelah mata. Sebelum kemenangannya kemarin, Pantoja bahkan tidak masuk 5 besar pound for pound. Lalu mengapa hal ini terjadi? Pernah disinggung bahwa kebanyakan fans UFC yang memiliki pasar utama di Amerika dan Eropa kurang menaruh minat pada kelas flyweight. Karena memang jarang dilirik, maka kita juga jarang mengenal petarung-petarung hebat di kelas flyweight. Banyak pihak juga mengatakan bahwa talent di kelas flyweight masih kalah jauh dibandingkan talent di kelas lainnya dan membuat kemenangan sang juara dipandang sebelah mata. Jangankan Pantoja yang baru 4 kali, Demetrius Johnson yang sudah mempertahankan sabuknya 10 kali pun dianggap biasa saja oleh sebagian fans. Jadi bagaimana menurut kalian?